di sini kami kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang manajemen pengetahuan pada organisasi Alibaba Company. Nah, di sini kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama Nur Amalia Ulungge, yang kedua Jakia, yang ketiga Bakti Kutuma, keempat Arlin Ketika, dan terakhir Valencia Lilin. Dilanjut dengan daftar isi. Yang pertama itu adalah profil perusahaan, penjelasan teori, knowledge codification, knowledge sharing dalam organisasi, analisa penerapan knowledge proses, dan yang terakhir analisa knowledge codification pada organisasi. Oke, untuk penjelasan yang pertama, profil perusahaan, saya serahkan kepada Saudari Jakia. Untuk Saudari Jakia, dipersilakan. Profil perusahaan Alibaba. Alibaba didirikan oleh Jack Ma dan 17 orang lain tahun 1999 dan bertujuan untuk berfungsi sebagai portal web layanan penuh guna mempromosikan dan mengkoordinasikan operasi bisnis ke bisnis antara eksportir dan importir di Cina dan luar negeri. Sejak didirikan perusahaan yang berbasis di Hangzhou, ini telah tumbuh menjadi portal e-commerce terbuka dunia dengan nilai sebesar 231 US billion. Sebagai portal e-commerce terbesar dunia, perusahaan menawarkan ratusan juta produk lebih dari 40 industri. Tetapi kekhususannya berawal dari keputusan untuk mengembangkan modal bisnisnya di luar e-commerce. Perusahaan ini menawarkan platform bisnis ke konsumen dan konsumen ke konsumen. Sebagai tambahan model B2B yang asli, perluasan layanan mencakup komputasi awal, media digital, dan pembayaran online. Menawarkan situs web pelengkap, layanan bahasa penuh, dan berbagai pilihan pengiriman ke lebih dari 190 negara. Produk atau layanan Alibaba, 6 produk unggulan di bidang e-commerce yaitu terdiri dari Alibaba.com, 1688.com, Taobao, Tmall, AliExpress, dan jurusan ekosistem e-commerce-nya itu didukung dengan sistem pembayaran elektronik non-tunai melalui Alipay dan jaringan logistik via Cainiao. Data, informasi, knowledge, dan wisdom. Data, informasi, knowledge, wisdom, atau DIKW hierarki adalah sebuah model konsep untuk memahami bagaimana pengetahuan dalam sebuah organisasi tersebut tercipta dan dimanfaatkan. Organisasi menciptakan data yang kemudian dimaknai sebagai informasi. Informasi ini kemudian berubah menjadi pengetahuan yang nantinya akan mempengaruhi pengambilan keputusan dari sebuah organisasi nantinya atau wisdom. Tentunya pengambilan keputusan ini bermanfaat dan menguntungkan organisasi yang didasari oleh pengelolaan arsip yang baik karena arsip yang menyimpan informasi perusahaan. Oke, untuk selanjutnya ada penjelasan teori proses, people proses, dan knowledge proses organisasi. Nah, di sini akan dijelaskan oleh Saudari Arlin. Untuk Saudari Arlin, dipersilakan. People, proses, teknologi dalam penerapan knowledge management di organisasi. Terbentuknya sistem manajemen pengetahuan terdiri dari 3 inti aspek utama, yaitu people, proses, dan teknologi. Ketiganya membuat proses sebuah KSM menjadi berhasil. People itu merupakan aspek penting dalam knowledge management. Pada people, dasar pengetahuan yang ada pada orang-orang atau perusahaan maupun organisasi dalam perusahaan. Proses yaitu merupakan suatu proses yang jelas dalam menyaring pengetahuan yang ada dapat terdokumentasikan, dan teknologi yaitu membantu membuat mudah proses pendokumentasian, penyimpanan, dan penyebaran dari pengetahuan yang ada. Tanpa adanya teknologi, proses pencarian dan penyimpanan menjadi sulit. Selanjutnya, knowledge management proses pada organisasi. Tacit knowledge ke tacit knowledge disebut proses socialization, transfer knowledge dari satu individu ke individu lainnya. Dalam bentuk tacit knowledge ke explicit knowledge disebut proses externalization, transformasi knowledge dari bentuk tacit ke bentuk explicit. Explicit knowledge ke explicit knowledge disebut proses combination.
mengorganisasi kumpulan explicit knowledge ke dalam satu bentuk media yang sistematis melalui proses penambahan knowledge baru. Explicit knowledge ke tacit knowledge disebut proses internalization, transformasi knowledge dari bentuk eksplisit ke bentuk tacit. Oke, dilanjut oleh saya sendiri tentang knowledge codification. Nah, knowledge codification menurut Kianto, Pahala, dan Heilman pada tahun 2016 adalah terdiri dari kegiatan yang diperlukan untuk mengkodekan tacit ke dalam bentuk eksplisit. Nah, untuk menyimpan knowledge yang terdokumentasi terkini kepada orang lain di dalam organisasi. Oke, dilanjut untuk knowledge sharing. Nah, sedangkan untuk knowledge sharing menurut Reid tahun 2003, knowledge sharing yaitu digunakan untuk menciptakan peluang dalam memaksimalkan kemampuan organisasi untuk bertemu kebutuhan tersebut dan menghasilkan solusi dan efisiensi yang menyediakan bisnis dan keunggulan positif. Nah, knowledge sharing menjadi salah satu metode mengukur KM karena jumlah knowledge sharing baik eksplisit maupun tacit yang dipertukarkan dalam sebuah organisasi akan berpengaruh kepada penerapan KM. Oke, kita lanjut dengan hasil analisis. Hasil analisis yang pertama yaitu penerapan knowledge process akan dijelaskan oleh Saudari Amal. Saudari Amal, dipersilakan. Penerapan knowledge process di perusahaan Alibaba itu collect and connect. Adapun program-program yang sedang berjalan terkait knowledge management yang dilakukan unit knowledge management perusahaan Alibaba yaitu program based on tools IT, di mana program ini diciptakan sendiri oleh perusahaan Alibaba. Teknik yang digunakan dalam proses pertukaran pengetahuan lebih bersifat eksplisit, yang mana perusahaan Alibaba dalam mengumpulkan, memproses, dan menyimpan data menggunakan sistem informasi. Teknologi gap atau knowledge gap yang dialami perusahaan yaitu yang pertama, adanya perbedaan latar belakang personil dari masing-masing employees yang berkaitan dengan sistem information technology. Yang kedua, adanya perbedaan tingkat kepemahaman mengenai hakikat dan makna informasi. Dan yang ketiga, adanya percepatan arus globalisasi memungkinkan akan terjadinya perubahan antar sisi supply teknologi informasi serta demand perusahaan akan sistem informasi teknologi. Kemudian, yaitu saran untuk organisasi di masa yang akan datang terkait knowledge management. Organisasi harus memiliki tim IT yang mempunyai outstanding skill dalam menyiapkan infrastruktur database serta membangun dan membuat penyimpanan knowledge yang telah dikolek dan dikodifikasi dalam suatu informasi sistem yang kuat. Organisasi atau perusahaan harus memiliki budaya atau mentradisikan adanya sebuah pertemuan rutin yang efektif dan terjadwal khusus hanya untuk knowledge sharing session. Dan yang terakhir, setiap unit dalam organisasi harus mengetahui update-update pengetahuan terakhir mengenai bisnis ataupun dinamika industri di perusahaan tersebut. Oke, selanjutnya ada analisa knowledge Ini ada knowledge codification pada perusahaan Alibaba. Knowledge codification pada perusahaan Alibaba dapat dijelaskan dengan bagaimana perusahaan merubah knowledge yang bersifat tacit ke eksplisit, serta menjadi terkodifikasi. Pengetahuan yang dimiliki karyawan berupa pengalaman yang salah satunya didapat dari proses training. Lalu kemudian pengetahuan karyawan tersebut diubah menjadi bentuk nyata seperti dokumen yang kemudian disimpan pada sistem informasi teknologi database perusahaan Alibaba. Dipelihara, kemudian disimpan, lalu di-sharing melalui intranet perusahaan yang kemudian tersedia sebagai referensi ketika diperlukan, baik oleh karyawan yang ada sekarang maupun di masa depan. Kemudian ada decision tree. Salah satu contoh decision tree yang dilakukan perusahaan Alibaba yakni dalam memprediksi penjualan produk terbaiknya. Yaitu pada gambar di atas dijelaskan bagaimana perusahaan Alibaba dalam memprediksi penjualan produk terbaik. Kemudian mereka memparalelkan pilihan-pilihan tersebut dalam pohon keputusan. Terdapat satu contoh ukuran sampel dari 1 miliar yang ada. Contoh satu sampelnya yaitu menanyakan siapa yang akan membeli parfum ini. Sekian dari presentasi saya. Oke, selebihnya akan dilanjutkan oleh Saudari Valencia. Untuk Saudari Valencia, dipersilakan. Kelebihan dan kekurangan decision tree. Kelebihan decision tree yaitu dapat menemukan kombinasi data yang tidak terduga, area keputusan yang sebelumnya kompleks dan sangat global dapat dibuat lebih sederhana dan lebih spesifik,
dapat menghilangkan perhitungan yang tidak diperlukan karena dengan metode ini, sampel hanya diuji berdasarkan kriteria atau kelas tertentu. Kekurangan decision tree yaitu kesulitan dalam merancang pohon keputusan optimal. Hasil kualitas keputusan yang diperoleh dengan metode pohon keputusan sangat tergantung pada bagaimana pohon itu dirancang. Knowledge mapping. Acuan utama dalam knowledge mapping perusahaan Alibaba yaitu proses bisnis perusahaan dan bagaimana aktivitas perusahaan Alibaba itu sendiri. Kelebihan dan kekurangan knowledge mapping. Kelebihan knowledge mapping masih baru atas proses mapping yang dilakukan. Pengkajian ulang yang dapat dilakukan lebih cepat. Kekurangannya yaitu menghabiskan lebih banyak waktu untuk memikirkan konsep mappingnya, kesulitan dalam penggunaan keyword dan yang tepat dalam proses knowledge mapping. Decision table. Tabel yang digunakan sebagai alat bantu untuk menyelesaikan logika dalam keputusan. Di bawah ini merupakan penjelasan penggunaan simplifying decision ke table untuk memutuskan apakah order produk yang dikasih konsumen pada perusahaan Alibaba akan action step-nya yaitu batas kredit yang terlampaui, pembayaran cepat, izin khusus. Action step-nya itu pesanan diterima, pesanan ditolak, jumlah kemungkinan kejadian yang akan terjadi, N sama dengan 2, 3 sama dengan 8. Kelebihan dan kekurangan decision table. Kelebihannya yaitu mengetahui cara pasti hasil atas kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi, meminimalkan resiko pemilihan atas suatu keputusan yang akan diambil perusahaan. Kekurangannya yaitu mengambil banyak waktu untuk mengumpulkan kemungkinan-kemungkinan apa saja yang akan terjadi. Membutuhkan skill pemikiran algoritma yang dituntut harus teliti dan dalam pembuatan decision table. Oke, segitu saja untuk penjelasan presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.